kelas olahraga di SMP ITB itu Salam baru dibuka untuk sepak bola karena kami kerjasama dengan coach dari SSB Real Madrid Ustazah. Mungkin saya dulu sukanya biologi gitu, tapi kamu matematikanya juga harus 100 gitu. Kan kita nggak bisa kayak gitu ya. Mondok itu keren, bahwa menjadi santri itu keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Pemirsa Baitus Salam TV, alhamdulillah kali ini kita akan mendengarkan kembali Mutiara Jumat edisi kali ini. Hari ini kita akan dibersamai oleh Ustazah Anggi Nur Cahyani SPDSI. Beliau adalah Waka Kurikulum SMP IT Baitus Salam Prambanan. Pada Mutiara Jumat kali ini kita akan mengangkat tema yaitu Unlock Your Mind, Upgrade Your Life. Ya, di sini nanti Ustazah Anggi akan menyampaikan terkait dengan kelas konsentrasi yang ada di SMP IT Baitus Salam Prambanan. Sebelumnya, kita akan menyapa terlebih dahulu Ustazah Anggi Nur Cahyani SPDSI. Selamat pagi Ustazah. Ya, pagi Ustazah. Mungkin bisa disampaikan nanti terkait dengan bagaimana sih kelas konsentrasi di SMP ITB Baitus Salam sesuai dengan tema Ustazah nih, Unlock Your Mind, Upgrade Your Life. Itu seperti apa Ustazah? Kenapa pada akhirnya sejujurnya Ustazah, ini di SMP ITB Baitus Salam Prambanan ini kelas konsentrasi baru banget tahun ini, di tahun ajaran 2025-2026 khusus untuk kelas 7. Jadi kami membuka kelas konsentrasi. Kenapa akhirnya kami membuka kelas konsentrasi di kelas 7? Karena saya rasa ya sekarang di kurikulum nasional dengan pendekatan deep learning itu memang dari Kemendikdasmen itu menginginkan setiap potensi anak-anak itu tumbuh. Karena ibarat kita menanam biji, di kelas itu ada macam-macam. Ada misalnya ada biji jagung, ada biji padi dan sebagainya gitu. Mereka akan tumbuh sesuai dengan potensinya. Nah, makanya karena itulah akhirnya kita memutuskan untuk membuka kelas konsentrasi gitu. Ya, berarti memang karena banyaknya potensi anak yang berbeda-beda ya. Pada akhirnya SMP IT Baitus Salam tahun ini baru memulai mengadakan kelas konsentrasi. Iya. Ada apa saja sih Ustazah kelas konsentrasi yang ada di SMP IT Baitus Salam? Ada banyak. Oh, Insya Allah ada banyak. Ada yang pertama ada kelas konsentrasi sains. Ini emang fokus kita ke riset. Kemudian ada kelas konsentrasi bahasa Inggris. Gak bisa dipungkiri ya, sekarang itu memang komunikasi itu adalah hal yang penting. Kalau anak-anak mau berkembang, mau maju memang dari bahasa dulu. Nah, ada kelas konsentrasi bahasa Inggris. Kemudian ada kelas konsentrasi literasi dan numerasi. Tahu sendiri ya, hasil dari PISA, negara kita tergolong cukup rendah. Dan minat baca anak-anak juga cukup rendah ya. Jadi kami ingin membangkitkan lagi, menumbuhkan lagi kecintaan mereka terhadap literasi. Kemudian ada kelas khusus tahusus. Ini khusus kelas untuk hafalan Quran. Alhamdulillah tahun lalu ada santri kita yang sudah selesai 30 juz, alhamdulillah. Kemudian untuk tahun ini kami juga terus berupaya anak-anak semakin mencintai Al-Quran gitu, karena itu sebagai fondasi atau landasan yang sangat fundamental. Kemudian yang terakhir yang paling baru ini, kalau kelas tahusus khusus menghafal Al-Quran itu sudah dilaksanakan kurang lebih mungkin sekitar 3 atau 4 tahun, 4 tahunan lebih ya. Nah, ini ada kelas yang baru, itu kelas konsentrasi olahraga. Khususnya kelas sepak bola. Karena saking banyaknya anak-anak putra yang
hobi main bola, jadi ya udah kita salurkan bakatnya gitu Us. Oke, Masya Allah ya. Ada beberapa kelas konsentrasi dari mulai riset, Ya, kemudian literasi numerasi, betul. kemudian ada bahasa Inggris dan kelas olahraga ya. Masya Olahraga Allah. dan Oke, dan tahosus. tahasus tadi, tahasus dari kelas-kelas olahraga itu harapannya bisa memunculkan dan memaksimalkan potensi anak di situ. Betul, betul. Kalau yang membedakannya, apa sih yang membedakan antara pembelajaran di kelas 10 kelas 10 kelas 7, kelas kelas 7 dan kelas 8 dan 8, 9 gitu. Oke. Karena kan ini kan baru kelas 7. yang awal gitu Iya, ya, betul, awal gitu. Sebelum kami mengelompokkan anak-anak di kelas-kelas konsentrasi tersebut, tentu saja itu bukan asal pilih dan asal comot ya. Jadi kita memang betul-betul mencari ini anak emang minatnya di situ atau tidak. Kami kerjasama dengan sebuah lembaga psikologi. Jadi sebelum masuk ajaran baru, anak-anak pertama kali datang gitu ya, hari pertama atau kedua gitu kita lakukan tes psikologi. Dan kami juga menanyakan ke orang tua, ini anak ini minatnya di mana gitu. Terus nanti orang tua memilih, anak juga memilih, kemudian ada tes. Dari hasil tes itu nanti baru ketahuan, oh ternyata anak ini memang minatnya ke sains, dia memang ternyata potensinya ke riset gitu. Oh anak ini emang linguistiknya bahasanya bagus. Oh anak ini memang numerasinya bagus gitu. Nanti baru kita kelompokkan sesuai dengan apa minat mereka. Oke, kalau ini goal dari adanya kelas konsentrasi ini nantinya akan seperti apa, Us? Harapan kami tentunya sebagai pendidik ya dan sebagai lembaga pendidikan, kami ingin anak-anak kami itu tumbuh dengan kodrat potensinya dia apa. Karena misal gini ya, mungkin dulu ketika kita SD, SMP, SMA dengan banyaknya mata pelajaran ya, mungkin saya dulu sukanya biologi gitu. Tapi wah, kamu matematikanya juga harus 100 gitu. Kan kita nggak bisa kayak gitu ya. Kayak nggak bisa mengeneralisir kayak kamu bahasanya harus 100, matematikanya juga harus 100, olahraganya juga harus 100, Semua harus bisa. semua harus bisa gitu. Nah harapan kami ya anak-anak lebih optimal karena sudah didukung dengan potensi dia dan fasilitas yang ada, kemudian kurikulumnya didukung, harapannya ya mereka bisa apa ya, tumbuh sesuai dengan minat bakatnya itu. Terutama untuk prestasi juga mulai tahun ini ya kami mulai dengan adanya kelas-kelas itu, kelas konsentrasi, potensi anak-anak kelihatan, kita mengikuti berbagai macam ajang prestasi, lomba, termasuk riset, kemudian bahasa Inggris, sepak bola, gitu. Tambah banyak prestasinya. Harapan kami begitu, biar anak-anak juga disibukkan dengan hal baik ya Ustazah ya. Betul. Karena menurut saya usia muda, ibaratnya anak-anak SMP itu ibarat matahari yang sedang bersinar-sinarnya, tenaganya, pikirannya, konsentrasinya, dan kami ingin mereka tuh fokus dengan apa yang mereka inginkan, yang mereka bisa kembangkan gitu. Gitu. Masya Allah, Aduh panjang ya. banget ya, maaf. Jadi kan ini kan juga sudah berjalan 1 semester ya, Us? Oh, betul 1 semester. Berarti apakah sudah terlihat gitu potensi mereka selama 1 semester ini setelah digembleng di kelas konsentrasi? Karena kami baru scoringnya sekarang ya, baru scoring assessmentnya sekarang, kami ada project untuk anak-anak kelas konsentrasi. Sejauh ini kami melihat bagaimana ketika mereka proses pembelajaran, ternyata mereka lebih senang, bahagia. Kemudian untuk kami juga akan kunjungan ini Ustazah. Oke, ada Kita kunjungan. mau ke UGM, kita mau ke lab biologi. Alhamdulillah kita kerjasama kemitraan dengan wali murid, wali santri. Sejauh ini saya melihat anak-anak makin bagus sih.
gimana ya? Karena apa yang mereka suka yang dipelajari, jadi lebih fokus, lebih serius, dan lebih menyenangkan sih. Sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam ya, mindful, meaningful, dan joyful. Kami ingin menghadirkan itu di kelas-kelas konsentrasi dan kelas 8 maupun kelas 9 juga. Gitu, Us. Oke, berarti nantinya setelah ini ya, tahun-tahun berikutnya juga akan dengan prinsip yang sama, dalam artian akan mengadakan kelas konsentrasi juga. Insya Allah, insya Allah. Karena ini baru 1 tahun ya, jadi saya juga di kurikulum ya terutama ini masih banyak sekali evaluasi Ustazah. Jadi apa yang kita lakukan di tahun ini akan terus kami evaluasi untuk nanti tahun depannya gitu. Harapannya anak-anak yang sekolah di SMP ITB itu Salam Prambanan betul-betul menjadi anak-anak, menjadi remaja-remaja yang sinarnya makin terang. Oke, Masya Allah. Bersinar Gitu. makin terang ya, karena Makin terang. potensinya bisa berkembang dengan optimal dengan adanya kelas konsentrasi di SMP IT Baitus Salam. Betul. Oke, baik Ustazah. Mungkin bisa disampaikan nih, bagaimana sih proses pembelajaran dalam kelas konsentrasi yang ada di SMP IT Baitus Salam? Iya. Untuk proses pembelajaran kami anak-anak itu meskipun mereka di kelas konsentrasi sains, mereka tetap mendapatkan basic mata pelajaran yang lain. Bahasa Arab, mahfuzot. Jadi untuk kelas konsentrasi ada slot khusus 8 JP Oke. 1 pekan. Sains 8 JP, kemudian bahasa Inggris, unggulan bahasa Inggris 8 JP. Untuk proses pembelajarannya kami karena kelasnya sudah terbagi-bagi ya Ustazah, jadi lebih mudah sebenarnya. Dan karena kita sekolah kita sangat strategis ini alhamdulillah ya dekat Candi Prambanan, kami untuk kelas konsentrasi bahasa Inggris, unggulan bahasa Inggris kemarin kita sudah berkunjung ke Candi Prambanan untuk praktek langsung. Jadi memang kami ingin anak-anak tuh mengalami pengalaman belajar yang utuh, yang holistik gitu, dan yang kontekstual. Jadi mereka langsung datang ke Candi Prambanan, ngobrol sama bule gitu. Nah itu untuk mengasah keberanian dan skill mereka di bahasa Inggris. Kalau untuk yang sains tentu saja kami memang kerjasama Ustazah. Jadi kami kerjasama dengan laboratorium beberapa universitas, di salah satunya di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi kami juga kerjasama sama laborannya, alhamdulillah. Karena kalau hanya di sekolah aja mungkin mereka lingkupnya masih lingkup sekolah ya. Jadi kami ingin perlihatkan bahwa ini loh, ilmu pengetahuan tuh luas, ilmu pengetahuan tuh indah gitu kalau kita mau bersungguh-sungguh dalam belajar. Terus untuk yang tahosus memang mereka dari pagi nggak masuk KBM, nggak masuk kelas, mereka menghafal sampai zuhur. Kemudian setelah itu baru mereka ikut di kegiatan pembelajaran. Kalau yang kelas lain, contohnya ini ya sepak bola ya. Mungkin sepak bola kelas olahraga di SMP ITB itu Salam baru dibuka untuk sepak bola. Karena kami kerjasama dengan coach dari SSB Real Madrid Ustazah. Dari Ustadz Dedi ya, beliau juga ngajar di SMP untuk kelas Sepak bola nih. sepak bola begitu. Jadi memang secara penilaian juga kita udah sesuaikan. Untuk kelas sepak bola apa sih ya, indikator-indikatornya apa aja sudah kami sesuaikan. Kami komunikasikan lah dengan tim yang memang mereka ada di situ gitu, berkecimpung di situ kan. Kalau saya nggak mungkin kan sepak bola. Bukan kepakarannya ya. Bukan kepakarannya. Jadi udah diskusi panjang lah gitu. Kalau untuk kelas sepak bola sendiri, kami ada kelas pagi sama kelas sore. Oh beda. Beda karena nggak cukup dan dengan jadwal padatnya coach. Jadi kami split, ada di pagi dan ada di sore hari. Tapi untuk jamnya tetap sama, durasi waktunya sama, tapi split pagi dan sore
gitu. Insya Allah. Insya Allah seru banget kok. Ya, bisa dibayangkan keseruannya karena kan Bener, tidak bener. hanya di dalam kelas ya Betul, sebenarnya. betul, betul. Outing Juga kelas, outing benar. kelas juga mereka ke Iya. Candi Prambanan, Mm-mm. kemudian ke lab-lab, kemudian yang Betul. olahraga itu juga bisa di lapangan dan Bener, itu bener. bagi anak-anak ya terutama di pondok itu menjadi refreshing tersendiri ya Ustazah Iya, ya. benar sekali, benar. Oh ya, jadi SMP ITB Baitul Salam benar-benar sudah menata sebegitunya ya untuk apa namanya menyiapkan kelas konsentrasi ini dengan sebaik-baiknya Iya, sehingga anak-anak benar. potensinya bisa melejit dan bisa optimal. Benar. Mungkin ya karena harapan kami ya kita ingin mengembangkan potensi anak-anak agar mereka benar-benar jadi generasi robani yang unggul gitu. Ya, Masya Allah ya. Kalau kita Iya, bicara potensi anak tuh, Masya Allah. Oke, benar-benar. kalau terkait dengan prestasi Ustazah, mungkin nanti bisa disampaikan terkait dengan bagaimana sih prestasi dari kelas konsentrasi yang ada di SMP ITB Baitul Salam atau secara keseluruhan ya. Tapi sebelum Ustazah Anggi menyampaikan Baik. prestasi-prestasi yang ada di SMP ITB Baitul Salam, kita akan saksikan jeda iklan berikut ini. Di sini saya belajar tentang arti kesabaran dan keikhlasan. Di sini saya belajar menghafal setiap ayat Al-Quran dengan penuh hikmah. Di sini saya belajar menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan berakhlak mulia. Di sini saya belajar ilmu pengetahuan yang luas, berpikir kritis, dan kreatif. Di sini saya belajar memaknai hidup, menggapai cita-cita, dan bermanfaat bagi sesama. Di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, kami semua belajar untuk menjadi generasi yang unggul, berprestasi, dan berwawasan global. Baik, kembali lagi di Mutiara Jumat Ponpes Modern Baitul Salam. Oke, kita lanjutkan dengan pemaparan prestasi di SMP ITB Baitul Salam. Ya, silahkan Ustazah Anggi bisa menyampaikan. Baik, terima kasih Ustazah Ella ini. Untuk prestasi, alhamdulillah di SMP ITB Baitul Salam Prambanan tahun ini kami mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Mungkin salah satunya karena minat anak-anak ada wadahnya gitu, ada ruang untuk mereka untuk tumbuh di situ gitu. Prestasi kami ada dari internasional, nasional, regional gitu. Terakhir kami punya terakhir sekali kemarin di ISIF ya di Bali. Alhamdulillah kami mendapatkan 13 kejuaraan, 8 emas dan 5 perak untuk lomba penelitian internasional. Kemudian untuk penelitian di provinsi kami juga dapat juara, ada 3 kategori kemarin. Tidak hanya itu, untuk sepak bola kami juga masuk ya di futsal JSIT kemarin 8 besar kalau nggak salah ya. Kemudian bidang-bidang olahraga juga ada Ustazah. Jadi kami juga memanfaatkan kemitraan ya, kami kemitraan. Kemudian anak-anak yang punya potensi di taekwondo, pencaksilat gitu, badminton dan yang lain-lain memang ada pelatihan khusus. Kemarin untuk saya agak lupa ya, tapi dapat gold medal 2 gitu. Kemudian panahan gitu ya, juga kami dapat prestasi. Untuk bahasa Inggris storytelling kemarin yang berturut-turut juga alhamdulillah dapat juara ya. Saya lupa ya. Jeta, storytelling Jeta dan storytelling di mana gitu. Mereka juga alhamdulillah anak-anak mendapatkan juara. Kemudian untuk MTQ untuk kemarin alhamdulillah ada di pelaksanaannya di SMP ITB Baitul Salam Prambanan ya, kami jadi tuan rumah. Anak-anak juga meraih prestasi yang banyak di situ. Menghafal Quran, terus tilawah. Ya itu banyak sekali ya. Jadi di MTQ kemarin juga anak-anak cukup banyak mendapatkan prestasi. Nah yang terakhir ini kami dari kelas literasi kami sudah menulis buku. Ustazah insya Allah akan segera launching ya. Nanti kami juga kerjasama dengan Multimedia Baitul Salam ya untuk launching buku anak-anak dari kelas literasi. Kemudian untuk kelas sains
project-project itu insya Allah kami akan buat corner Ustazah. Nanti barangkali bisa mampir ke corner science and research kami ya. Corner science itu ada di lantai 2 gedung Al-Azhar. Insya Allah akan kami publikasikan juga di web ya, di web SMP ITB itu Salam Prambanan untuk jurnal. Nanti bisa diakses semua orang insya Allah untuk belajar. Kemudian yang lainnya, dalam waktu dekat jangan lupa ya Bunda, Bapak, Ibu ya yang menonton podcast ini, insya Allah tanggal 16 dan tanggal 17 kami dari SMP ITB itu Salam Prambanan dipilih oleh Dinas Pendidikan untuk display pameran ya di Sleman City Hall. Jadi silakan ya ayah bunda yang mau mampir, wali santri, alumni, teman-teman alumni yang nonton podcast ini, betapa rindunya ya kalian. Nah, bisa mampir ke booth kami di tanggal 16 sampai tanggal 17. Insya Allah 2 hari. Itu nanti buka sampai jam 10 malam. Jadi teman-teman alumni yang mau ketemu ustadz-ustadzahnya, mau lihat produk-produk SMP ITB itu Salam Prambanan, juga prestasi-prestasi kami, silahkan bisa berkunjung ke booth kami. Insya Allah terbuka ya. Gitu. Oke, alhamdulillah sudah banyak sekali ya yang disampaikan oleh Ustazah Anggi terkait dengan kelas konsentrasi dengan temanya tadi ya. Unlock your mind. Iya, unlock your mind, upgrade your life, Masya Allah. Oke, terakhir Ustazah, mungkin bisa menyampaikan closing statement dari Ustazah ya. Closing statementnya ini ajakan ya? Boleh, silahkan. Oke, closing statementnya, mari teman-teman semua, adik-adik, kemudian kerabat-kerabat, bisa mendaftarkan putra-putrinya di SMP ITB itu Salam Prambanan Islamic Boarding School ya, yang ada di Utara Candi Prambanan. Insya Allah kami akan berusaha untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang adik-adik miliki, bahwa mondok itu keren, bahwa menjadi santri itu keren. Kita bisa mengaji, bisa menghafal Al-Quran, sekaligus kita juga bisa bersinar di riset, kemudian punya potensi-potensi yang bagus di public speaking, bahasa Inggrisnya gitu ya, yang punya potensi olahraga juga insya Allah akan kami kembangkan. Jadi mari bergabung bersama kami sesuai tema ini tadi ya, unlock your mind, upgrade your life, bahwa kita harus membuka mindset kita dan kita harus terus mengupgrade dan mau berubah ya, karena potensi itu tidak akan tumbuh ketika didiamkan, tapi potensi itu akan tumbuh ketika kita pupuk, kita sirami, dan kita rawat gitu. Mungkin itu aja Ustazah. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya Ustazah Anggi Ya, sama-sama. Nur Cahyani atas kesempatan yang Masya Allah ya. Ini sudah Saya yang terima kasih iya. sudah dikasih kesempatan. Ya, harapannya nanti banyak ya dari pemirsa Baitus Salam TV yang mendengarkan dan bisa bergabung dengan Betul, let's Pondok join us. Pesantren Baitus Salam. Iya, ayo bergabung bersama kami. Oke. Baik pemirsa Baitus Salam TV, demikianlah Mutiara Jumat pada edisi kali ini. Ya, semoga kita semua bisa mengambil sesuatu yang berharga dari podcast kali ini, terutama terkait dengan bagaimana melejitkan potensi anak-anak dengan adanya kelas konsentrasi di SMP IT Baitus Salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.